kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Yakobus pasal 5 ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Demikian firman Tuhan. Berdoa dan bernyanyi. Saudara-saudari yang terkasih, berdoa dan bernyanyi adalah seperti dua sisi pada mata uang yang tidak dapat terpisahkan. Berdoa dan menyanyi yang meliputi kehidupan setiap orang percaya atau yang beriman. Berdoalah dan bernyanyilah di saat engkau mengalami dua situasi kehidupan yang pasti terjadi pada manusia di dunia ini, yaitu di saat engkau menderita ataupun di saat engkau bergembira. Bisa saja terjadi di dalam kehidupan manusia, situasi yang terus-menerus berubah-ubah. Misalnya, tadinya engkau menderita, sekarang engkau telah bergembira. Atau sekarang bergembira, esok atau lusa mungkin engkau menderita. Namun di saat mengalami dua situasi kehidupan yang pasti akan terjadi pada manusia, yaitu menderita ataupun bergembira, janganlah kiranya engkau kehilangan arah. Janganlah kiranya imanmu itu suam-suam kuku ataupun tidak teguh kepada Tuhan. Dengan demikian, Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap orang percaya, seberapa berat pun penderitaan yang engkau alami, pahamilah, ketahuilah, penderitaan atau kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan kepada Tuhan tentunya. Sehingga dalam nas ini disampaikan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Berdoa bukan hanya sekedar meminta supaya keluar dari penderitaan, tapi bagaimana supaya kuat dan bertahan serta bermegah dalam penderitaan itu. Maka dengan berdoa, timbullah kekuatan dari Tuhan kita untuk menghadapi segala macam penderitaan. Hidupmu yang berkeluh kesah saat ini, yang memiliki banyak pikiran, adanya kecemasan, merasa tidak mampu menjalani hidup, sepertinya kehilangan arah, tidak lagi bersemangat, atau menderita karena sakit penyakit, kemiskinan. Maka ingatlah, jika ada di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa.
Datang saja pada Yesus. Mohon berkat-Nya, mohon kekuatan dan penghiburan dari Tuhan kita. Bertekunlah di dalam doa. Nas ini bukan hanya mengingatkan dikala kita sedang dalam penderitaan. Meski di dalam situasi kegembiraan atau sukacita, kita juga jangan kehilangan arah. Jangan menyombongkan hal-hal yang sudah kita gapai, kita raih. Namun di saat engkau menerima berkat-berkat yang banyak itu, baiklah itu yang mendorongmu juga untuk mengucap syukur selalu kepada Tuhan di dalam kehidupanmu dengan cara bernyanyi. Di saat seseorang bernyanyi, itu adalah ungkapan imannya atau kesaksiannya bahwa Tuhan telah menganugerahkan sukacita atau kegembiraan di dalam hidupnya. Dan boleh saja di saat dia bernyanyi, dia mengingat bahwa hidupnya tidak ada apa-apanya kalau bukan karena berkat Tuhan yang berkelimpahan dicurahkan kepada orang yang sedang bergembira. Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bukan bersukacita hanya karena apa yang kita raih, tapi bersukacita di dalam Tuhan karena kita dipuaskan oleh Tuhan kita. Jadi dua hal yang saling berdampingan ini, bernyanyi dan berdoa, harus terus-menerus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada keyakinan di dalam doa bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan indah pada waktunya dan di saat kita mengalami pemulihan. Dan banyak berkat lain yang kita terima. Nyanyian syukurlah yang menjadi cara kita mengungkapkan rasa syukur itu. Dengan berdoa dan bernyanyi, kita akan jauh dari sungut-sungut dan bahkan jauh dari ketakutan atau kecemasan. Amin. Salam sehat. Semoga kita diberkati melalui firman yang kita dengar. Horas.